saya Ana Maria, NPM saya 210103003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Pancasila, yaitu observasi desa, desa saya sendiri, desa Tawangrejo. Selanjutnya kita akan menyaksikan video penjelasan tentang observasi desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Randes Radian, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Pancasila, dan kepada teman-temanku semua. Perkenalkan, nama saya Ana Maria, NPM saya 210103003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Pancasila, yaitu observasi desa, desa saya sendiri, desa Tawangrejo. Pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian dari Pancasila sendiri. Pancasila merupakan pedoman bagi semua warga bangsa Indonesia untuk berinteraksi dalam konteks kebersamaan untuk mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan Pancasila. Pancasila menjadi roh bagi pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada sejarah berdirinya Desa Tawangrejo. Desa Tawangrejo berdiri pada tahun 1953 yang merupakan transmigrasi dari daerah Jawa Timur yang awalnya terdiri dari beberapa keluarga saja. Desa Tawangrejo terletak di sebelah selatan Kecamatan Belitang yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Belitang Jaya. Desa Tawangrejo terdiri dari 4 dusun, 8 RT, dan 5 anggota BPD dan 5 anggota MPD. Awalnya, penduduk desa adalah transmigrasi dari Pulau Jawa. Pada waktu itu, mereka datang dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu oleh Bapak Saparin. Dan kepala jawatan transmigrasinya yaitu Bapak Ramlan. Pada waktu itu, sehubungan dengan Desa Tawangrejo adalah hutan belantara yang tidak mungkin bisa dihuni penduduk, maka kedatangan para calon transmigrasi oleh pemerintah dan keinginan warga pada waktu itu memilih untuk menumpang sementara rumah penduduk warga Trioso yang sudah menjadi desa sejak kolonial Belanda. Para calon transmigrasi membuat lahan jatah transmigrasi yang jaraknya tidak jauh dari desa Trioso. Tiap hari pergi pagi pulang sore membawa kapak dan parang untuk membuat gubuk atau pemondokan sementara di lahan transmigrasi tersebut. Berhari-hari, berbulan-bulan mereka membuat lahan tersebut dengan peralatan parang, kapak, dan cangkul. Lembaran baru mulai terungkap, kemudian harapan demi harapan pun mulai terwujud. Tujuan agar Desa Tawangrejo setara dengan desa-desa lainnya yang bermartabat bagi segala bidang, adil, makmur, sentosa. Maka harapan itu terwujud dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penduduk Desa Tawangrejo memutuskan untuk menjaga dan melestarikan desa. Selanjutnya ada struktur kepemimpinan Desa Tawangrejo. Setahu saya dan dari kecil sampai sekarang itu kepala desa belum pernah berganti. Sempat dulu ada seseorang yang menjabat untuk sebagai lurah, tapi bagian lagi dikalahkan oleh Bapak Tarjani. Kemudian letak geografis Desa Tawangrejo. Secara geografis, Desa Tawangrejo terletak di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Mas, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Agung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Metrorejo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Madugondo. Jarak desa dengan ibu kota kecamatan kurang lebih 12 km, jarak dengan ibu kota kabupaten kurang lebih 44 km. Luas wilayah desa yaitu 402,75 hektar adalah terdiri dari tanah pekarangan pemukiman rakyat lebih kurang 108,2 hektar, tanah perkebunan rakyat lebih kurang 2 hektar, tanah persawahan rakyat lebih kurang 306,5 hektar, tanah kekayaan desa 4 hektar, dan tanah yang dipergunakan jalan umum provinsi, kabupaten, dan jalan desa lebih kurang 2 hektar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Tawangrejo. Sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di Desa Tawangrejo, mayoritas
Beragama Islam, alhamdulillah, di mana setiap hari menjalankan sholat, yaitu sholat 5 waktu. Mayoritas kaum laki-laki menjalankan sholat berjamaah di masjid. Dan setiap hari Jumat menjalankan sholat Jumat di masjid. Setiap memasuki bulan Ramadan, umat Islam di Desa Tawarejo juga melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Memasuki hari raya Idul Fitri, masyarakat Islam di Desa Tawarejo juga melaksanakan takbiran dan sholat Id di masjid secara berjamaah. Juga melaksanakan yasinan setiap malam Jumat di Desa Tawarejo ini secara bergiliran dari rumah ke rumah. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat Desa Tawarejo menerapkan sila kedua dengan cara membagi beras dan daging sapi secara merata kepada masyarakat pada saat hari raya menjelang Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Kurban. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Masyarakat Desa Tawarejo menerapkan sila ketiga dengan bergotong royong, menyembelih hewan dan pelaksanaan hewan kurban, dan membersihkan pekarangan masjid dan lingkungan kampung. Sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Masyarakat Desa Tawarejo menerapkan sila keempat ini dengan cara melaksanakan musyawarah di bidang kesehatan, misalnya penanggulangan dan pencegahan wabahnya COVID-19. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Desa Tawarejo menerapkan sila kelima ini dengan membagikan bantuan dan kemudian penyimpangan dari nilai penyegelaan yaitu dari sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Kurangnya peran aktif masyarakat desa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan sosialnya. Solusi dari penyimpangan yang terjadi di desa yaitu dengan cara melakukan pengajian-pengajian, mengadakan penyuluhan dari dinas bantu pembinaan keluarga berencana desa bisa berfungsi sebagai fasilitator keluarga berencana KB desa ataupun observasi Desa Tawarejo. Selanjutnya kita menjawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar observasi Desa Tawarejo, silakan. Izin bertanya, Mbak. Iya, Mbak Lutfi, silakan. Apakah di Desa Tawarejo bisa dikatakan desa berkembang? Itu pertanyaannya, Mbak Ana.
Baik Mbak, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya lagi Mbak? Bukan Mbak. Bagaimana keadaan perekonomian di desa Mbak Ana dan mata pencarian apa yang paling dominan yang bisa membuat perekonomian itu maju, gimana ya? Membuat perekonomian itu lebih baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Langsung saja izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lutfi Nurlaila. Pertanyaannya, apakah bisa dikatakan desa berkembang? Apakah desa Tawangrejo bisa dikatakan sebagai desa yang berkembang? Pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian dari desa berkembang. Kalau dilihat dari pengertian negara berkembang, itu adalah mayoritas masyarakatnya mempunyai kehidupan yang menengah ke bawah. Kalau di desa Tawangrejo, menurut saya bisa dikatakan sebagai desa yang berkembang. Karena mayoritas penduduknya mempunyai keadaan yang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang masih memerlukan bantuan di bidang ekonomi, seperti yang ditayangkan di video tadi ya Mbak. Jadi bisa dikatakan desa Tawangrejo ini sebagai desa yang berkembang. Begitu Mbak, kira-kira. Baik, cukup jelas. Terima kasih Mbak Ana. Iya, sama-sama. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hana Sylvia. Pertanyaannya, bagaimana keadaan ekonomi di desa Tawangrejo dan pekerjaan apa yang bisa menunjang atau menumbuhkan pertumbuhan perekonomian? Jawabannya yaitu keadaan ekonomi di desa Tawangrejo menurut saya belum bisa dikatakan sempurna, dalam artian masih ada orang-orang yang memerlukan bantuan ekonomi. Kemudian mayoritas penduduk desa Tawangrejo mempunyai pekerjaan sebagai petani, dan cara yang bisa digunakan untuk menumbuhkan perekonomian di desa Tawangrejo yaitu dengan menambahkan harga jual seperti harga jual sayuran, harga jual padi terutama, karena mayoritas penduduk desa Tawangrejo misalnya bagaimana Mbak Ana? Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak. Ya, sudah jelas tahu itu. Sama-sama. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.